Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur karena pada hari ini, hari yang ke-23 bulan Ramadan, kita masih diberikan nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa menyaksikan atau mendengarkan siraman rohani pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat iman dan Islam sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah dan ampunan. Mudah-mudahan pada 10 harian terakhir ini atau kurang lebih 6 sampai 7 hari lagi Ramadan akan berakhir. Dan kita mengharapkan sebagai seorang muslim bahwa dengan bulan Ramadan ini kita akan meraih predikat takwa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa sesungguhnya kita berusaha untuk menjadi seorang muslim yang tentunya memiliki ketakwaan, dan tentunya untuk mencapai derajat takwa ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa sesungguhnya kita ingin meraih derajat takwa itu. Bahwa sesungguhnya pada bulan Ramadan ini kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan ibadah ritual kita dalam hal melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kita melaksanakan qiyamul lail, juga sholat-sholat sunnah lainnya. Sampai kemudian kita ingin mewujudkan suasana yang religi, yang penuh dengan hikmat dan tentunya penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bulan Ramadan ini di 10 harian terakhir ini kita mengharapkan bahwa kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya satu malam itu sebanding dengan 1000 bulan. Maka sudah barang tentu di 10 harian terakhir ini tentunya sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa Lailatul Qadar ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 malam yang terakhir, dan tentunya ditentukan pada malam-malam ganjil. Malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, ke-27 dan 29. Kita berusaha untuk meraih apa yang menjadi impian kita. Kita tidak bisa memberikan gambaran sebagaimana apakah kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, tapi kita ingin bahwa dengan dijanjikannya Lailatul Qadar kepada kita ini, bahwa kita semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan penuh istiqomah, bahwa sesungguhnya kita tidak akan menghilangkan sedikit pun waktu untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu para pemirsa yang budiman, kita perlu mengevaluasi diri kita, perlu mengintrospeksi diri kita, sejauh mana amal ibadah yang telah kita perbuat di bulan suci Ramadan ini. Apakah kemudian hanya terpaku pada masalah sholat saja, ataukah kemudian kita ingin menambahkannya dengan yang pertama, kita membaca Al-Quran, kita membaca kembali hafalan kita, kita kemudian mentadabburi Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran merupakan suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadana unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bahwa sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas wa bainatin minal huda. Diturunkannya Al-Quran kepada seluruh manusia. Untuk apa? Untuk menjadi petunjuk. Hudal linnas wa bainatin minal huda. Yaitu dengan penjelasan-penjelasan atas petunjuk-petunjuk tadi, maka kemudian kita bisa mengetahui yang mana petunjuk yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mana petunjuk yang kemudian tidak boleh kemudian kita lakukan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita mengharapkan bahwa dengan adanya Al-Quran itu sebagai wal furqan, atau sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang mana yang haram dan mana yang halal, mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah kemudian kemuliaan di bulan Ramadan, yaitu kita memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak menghafal Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Yang kedua adalah kita banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kita berusaha untuk mengikuti kajian-kajian, membaca buku seputar pemikiran atau sakofah Islam, yang kemudian akan mewujudkan sebuah pemahaman yang komprehensif terhadap Islam, baik dari sisi ibadah mahdo maupun dari sisi ibadah muamalah. Karena para pemirsa yang budiman, bahwa ketaatan kita di bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Kalau hanya kita mewujudkan ibadah mahdo saja, kemudian kita mengabaikan ibadah muamalah, baik dari aspek-aspek sakofah Islam, seperti kita mempelajari tentang bagaimana Islam mengatur masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, dan juga masalah pemerintahan, yang itu semua ada dan diatur dalam Al-Quran, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah tadi yang saya bacakan, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu menjadi petunjuk. Dan tentunya petunjuk itu adalah bukan hanya kemudian dalam masalah ibadah mahdo saja, atau dalam masalah urusan privasi saja, atau dalam masalah urusan keluarga saja, tapi juga dalam petunjuk dalam masalah urusan publik. Dan tentunya kita berusaha bahwa dengan hadirnya bulan Ramadan ini akan memperbaiki akidah kita, akan memperbaiki pemikiran-pemikiran kita yang baik menurut itu dalam Islam, dan tentunya baik dalam kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya inilah suatu modal yang kemudian kita miliki sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang yang mukmin, yang taat kepada seluruh perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Maka sudah barang tentu kita ingin mewujudkan sebuah kehidupan yang baidatun thayyibatun warabun ghafur, yang tentunya kita mengharapkan bahwa dengan kehidupan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian kita mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dari langit dan bumi ini. Dan tentunya kita mengharapkan bahwa rahmat itu adalah rahmat yang memuliakan manusia, memuliakan kaum muslimin dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan yang terakhir, bahwa dengan bulan Ramadan ini kita mengharapkan bahwa kita memperbanyak doa-doa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya
Ketika kematian itu akan datang, maka kita tidak akan bisa mengelak. Kita tidak akan bisa menarik sedikit pun. Kita tidak akan bisa memundurkan waktu itu atau bahkan memajukan waktu itu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengetahui semua itu, sehingga kemudian kita tinggal menunggu kapan datangnya ajal itu sendiri. Maka sesungguhnya kita harus memperbanyak doa kita, sehingga kemudian pada bulan Ramadan ini kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan kita di bulan Ramadan ini dan kemudian mempertemukan kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita berusaha agar kemudian seluruh amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi amal yang baik dan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian kita mendapat derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan Ramadan kita pada tahun ini. Kita mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.